Pada tahun 2021, Kementerian Pertahanan setidaknya telah menandatangani 3 kontrak pengadaan senjata yang mendapatkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan. Pembiayaan akuisisi 6 pesawat Lead-in Fighter Training Lift buatan Korea Aerospace Industries dan 2 pesawat angkut A400M produksi Airbus Defence and Space memakai alokasi pinjaman luar negeri atau PLN. Begitu pula 1 kontrak lain untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Laut. Sedangkan untuk kontrak lainnya yang telah ditandatangani namun belum mendapatkan PSP masih menjadi pertanyaan. Apakah kontrak-kontrak itu akan memasuki masa efektif atau tidak? Masih tersisa 4 bulan lagi bagi Kementerian Pertahanan untuk menandatangani sejumlah kontrak lain yang telah mendapatkan alokasi PSP 2021. Meskipun setidaknya 3 kontrak yang mendapatkan alokasi PSP telah ditandatangani pada tahun 2021, jalan masih panjang agar kontrak tersebut bisa efektif pada tahun ini. Mengacu pada mekanisme pengadaan senjata yang dibiayai oleh PLN, Kementerian Pertahanan harus menunggu Kementerian Keuangan untuk merundingkan PLN dengan calon lenders. Materi perundingan adalah membahas syarat dan ketentuan dari utang yang ditawarkan kepada Indonesia, seperti waktu pinjaman repayment, tingkat suku bunga grace period, dan fee. Apabila terdapat kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan calon lenders, kedua belah pihak dapat menandatangani loan agreement untuk setiap kontrak pengadaan oleh Kementerian Pertahanan yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Biasanya, penandatanganan loan agreement dilakukan menjelang akhir tahun anggaran guna meningkatkan daya serap anggaran RMP pada tahun anggaran berjalan. Hal ini berdasarkan pada preseden penandatanganan sejumlah loan agreement MEF2 yang dilakukan pada akhir tahun 2020 termasuk akuisisi fregat Babcock dari Inggris, pesawat angkut C-130J dari Amerika Serikat, dan helikopter angkut VIP H-225 dari Perancis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah harus menyediakan rupiah murni pendamping atau RMP untuk mendampingi pinjaman atau hibah luar negeri. Besaran RMP rata-rata 15% dari total nilai kegiatan, sedangkan 85% sisanya ditanggung oleh lender. RMP harus disiapkan oleh pemerintah dalam APBN agar suatu kegiatan dapat dieksekusi setelah kontraknya ditandatangani. Dengan alokasi PSP 2021 senilai 5,8 miliar US dollar, kebutuhan RMP untuk Kementerian Pertahanan pada tahun anggaran 2022 adalah 870 juta US dollar atau sekitar 12 triliun rupiah. Namun mengutip sumber yang familiar dengan urusan anggaran pertahanan, pada tahun anggaran 2022 nampaknya Kementerian Keuangan hanya mampu menyediakan sekitar 3 triliun rupiah sebagai RMP belanja senjata. Berapa besaran pasti RMP dalam APBN tahun anggaran 2022 perlu dicek lebih lanjut, namun diperkirakan berkisar antara 3 sampai dengan 4 triliun rupiah, sehingga besar kemungkinan kapasitas fiskal pemerintah pada tahun ini hanya dapat membiayai seperempat dari kebutuhan real RMP. RMP hanya dapat dicarikan setelah Kementerian Keuangan dan calon lenders menandatangani loan agreement. Loan agreement dan RMP pada tahun 2022 hanya diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam PSP 2021 yang diterbitkan pada 26 April 2021. Sedangkan sejumlah kontrak yang telah ditandatangani pada tahun lalu namun belum tercakup dalam PSP 2021 harus menunggu PSP 2022. Masih menjadi pertanyaan, apakah Menteri Keuangan akan kembali menerbitkan PSP 2022 untuk Kementerian Pertahanan atau tidak? Kalau Menteri Keuangan tahun ini menerbitkan PSP untuk Kementerian Pertahanan, maka kontrak seperti pembelian Rafale dan Frame mungkin termasuk di dalamnya. Nasib kontrak akuisisi Rafale bisa saja mendapatkan loan agreement dan RMP pada tahun anggaran 2022 apabila Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian 6 unit pesawat tempur buatan Dassault Aviation itu pada Januari 2022 atau paling lambat April 2022. Sebab terdapat alokasi PLN untuk Interim Multi-Role Combat Aircraft MRCA sebesar 1,1 miliar US dollar dalam PSP 2021. Sedangkan untuk sisa 30 Rafale,
6 frame dan 2 fregat kelas Mistral sepenuhnya tergantung pada PSP 2022. Apabila PSP 2022 terbit, maka loan agreement dan RMP-nya baru akan tersedia pada tahun anggaran 2023. Saat ini kita memasuki pekan pertama 2022 dan masih tersisa 51 minggu untuk mengetahui bagaimana nasib kontrak-kontrak yang berbasis pada PSP 2021. Seperti pernah disebutkan sebelumnya, tahun 2022 adalah tahun terakhir tanpa hiruk-pikuk politik yang berarti, dan situasi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian Pertahanan. Sebab tahun 2023, Indonesia akan memasuki awal musim pemilu yang sangat mungkin akan mempengaruhi konstelasi kepemimpinan di kementerian tersebut.